Assalamualaikum, selamat pagi sahabat bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi ya barengan saya Kiki, yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah untuk bikin teret. Nggak ada nih. Jadi ceritanya bando yang kemarin buat contoh itu, alhamdulillah ada yang beli ya, dan ternyata itu yang beli perlu buru-buru, jadi ya udah deh kita jual dulu ya. Ginilah crafter BUCCC ya guys, butuh uang cepat. Nggak apa-apa, nanti kita bikin lagi yang baru ya. Jadi intinya kita pagi ini akan bikin bando itu dari bahan kawat super. Nah sebelumnya kan kita pas bikin bando itu kita pakainya kawat tembaga yang warnanya rose gold ya. Kenapa kok kita pilih kawat tembaga warna rose gold? Karena frame-nya itu kan warnanya rose gold. Jadi biar dia senada, kita tambahkanlah kawatnya juga rose gold. Jadi dia kayak bersatu padu gitu, serasi gitu antara kawat dengan frame bandonya. Nah, frame bandonya ini sendiri emang khusus ya, jadi bukan kawat tembaga yang dipotong terus kita lekukin jadi bando. Karena apa? Kalau kawat tembaga biasa dia nggak ada efek mentul-mentulnya itu loh. Apa yang Mbak Ruli? Efek mentul-mentul pegas ya, jadi nggak ngeper, jadi pas dipakai dia nggak ngunci kalau misalnya bukan kawat bando. Nah beda kalau kita pakainya kawat bando, dia langsung pas nempel di kepala yang pakai. Nah terus gimana dong kalau kita mau bikinnya pakai kawat super yang kebetulan memang cuma ada warna silver ya, kawat super cuma ada warna silver. Nah kita bisa sih ganti bandonya ya, tapi kayaknya lebih ribet kan. Nah makanya kita akan bikin dulu rangkaian manik-maniknya. Ini kayak gini nih. Dan ini bisa teman-teman aplikasikan jadi bros ya. Ini gampang banget. Tuh. Nanti kalau ditambahin peniti bisa jadi bros. Tapi kita nggak akan bikin jadi. Ayamnya gemes banget. Kenapa dia harus berkokok di saat kita lagi live ya? Ini sebuah ujian kehidupan ya guys. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan kita sabar dan kuat ya dengan backsound pagi hari ini. Hai. Kenapa ya dia ikut teriak-teriak juga. Nah jadi intinya nanti bros yang ini yang gak dipasangin peniti. Iya nih ayamnya semangat banget ya. Maafkan ya guys, inilah studio alam ya. Penuh dengan kenapa ya ayam kita? Padahal tadi sudah makan loh. Aduh kalau mau bertelur dia gitu ya, bunyi-bunyi dulu. Bismillah, mudah-mudahan ayamnya sehat ya. Oke, ini nanti kita akan lilitkan di bando. Baru bandonya kita kasih frame kristal supaya warna emas bakarnya itu supaya warna rose goldnya itu nggak kelihatan. Mbak, bagaimana caranya agar kawatnya berbentuk seperti itu? Kawatnya masih lurus ya Mbak. Kalau ini harus beli ya, harus beli kawat khusus bando. Jadi nggak bisa kita beli kawat roll gulungan terus kita tekuk dan tiba-tiba dia muncul pegasnya. Nggak bisa guys, maaf nggak bisa. Beli aja di koleksi Kiki 5.000 dapat 4 kawat bando ya. Atau teman-teman bisa juga langsung beli paket bahannya. Jadi kita sudah siapin manik-maniknya, kawatnya, bandonya. Itu harganya 85.000 untuk satu set. Ya sebenarnya bahkan lebih sih, dan lebihnya itu bisa teman-teman bikin untuk jadi kayak bros-bros gitu ya. Tapi itu akan bisa jadi satu buah bando. Nah terus habis gitu kalau teman-teman beli 2 set harganya cuma 150.000. Nah nanti kontak ke Mbak Admin aja ya biar dibantuin pilih ya. Oke guys, kita langsung mulai aja karena ini bener-bener agak deg-degan ya. Mungkinkah akan cukup dalam 1 jam saja? Tapi bisa.
Mbak, kalau misalnya pakai bahan bando yang plastik bisa enggak? Sebenarnya bisa ya, pakai bahan bando yang plastik. Ini kita potong ya guys, satu tarikan tangan, kawat super koleksi Kiki. Kawat ini ukurannya 0,4, sebaiknya belinya di koleksi Kiki aja ya, karena kawat monel ini ada banyak sebenarnya di pasar. Tapi setelah dicobain itu suka beda-beda rasanya ya, dan mungkin hasilnya nggak akan bisa selentur ini ketika teman-teman ganti kawatnya dengan jenis yang berbeda. Tapi kalau sekarang mau nyobain tapi belum ada di rumah, ya udah pakai yang ada di rumah dulu aja, nggak apa-apa ya. Nah, terus iya ayam YouTuber ya. Ya sekarang dia sudah tenang guys, alhamdulillah ya. Selamat pagi pokoknya buat semua teman-teman dimanapun berada. Terima kasih banget pagi ini sudah sangat antusias nungguin live bikin pagi-paginya ya. Kita akan mulai bareng-bareng. Pertama saya akan masukkan kristal tetes ukuran 8 mm ke dalam kawat satu tarikan tangan ya. Mbak, kapan bisa live di TokTok biar durasinya bisa panjang? Sebenarnya Mbak, live di Instagram juga bisa panjang ya. Jadi kayak mau 2 jam, 3 jam itu bisa ya. Yang nggak bisa adalah saya. Stres loh guys ngomong lebih dari sejam ya. Dan biasanya ketika diposting di YouTube itu juga renderingnya bakalan lebih lama ya. Jadi cukuplah sejam aja biar teman-teman nggak terlalu bosen ya ngobrol dan ngeliatin muka saya terus. Nih ya, ini satu kita sisihin kurang lebih sekitar 1 sentian lah ya, baru kita pelintir. Nah ini yang harus diperhatiin banget teman-teman, pelintirannya kalau bisa serapi ini ya, kecil gitu, supaya dia kokoh. Oh iya, tadi ada Mbak Tino bilang kalau pakai bando plastik bisa nggak Mbak Kiki? Bisa sebenarnya ya. Cuma problemnya adalah bando plastik itu jarang banget yang diameternya kecil kayak gini guys. Nah padahal nanti bros ini, rangkaian ini akan kita lilitkan di bando. Ketika bandonya itu lebar, maka lilitan kawat di bagian bawahnya itu akan menjadi tebal. Dan kalau ini langsung diaplikasikan pada rambut ya, maka harus diperhatikan benar-benar lilitan kawatnya itu nggak ada bagian tajamnya yang mengarah ke kepala ya. Karena kalau ada bagian tajam yang mengarah ke kepala, kasihan yang pakai nanti kayak bisa ada rasa-rasa geli-geli menggigit. Kecubles guys, kecubles sama kawat yang kecil ya, dan itu sangat menyakitkan. Nah jadi kalau dia sekecil ini, lilitan kawatnya itu lebih kecil nanti di frame bandonya, dan ujung kawatnya bisa kita sembunyikan di antara bunga-bunga ini. Nah jadi fungsinya bunga-bunga ini sebenarnya untuk nyembunyiin kawat ya. Nah terus sebagai pertolongan pertama terhadap kecubles di rambut ya. Kalau pakai jilbab pakai ini malah nggak apa-apa ya, tapi kalau yang langsung di kepala kasihan, apalagi kalau anak-anak yang pakai. Nah saran saya nanti di bagian belakang yang perkumpulan kawat-kawatnya itu dikasih lem tembak. Nah lem tembak ini fungsinya untuk nanti dia kan kalau keras dia akan jadi kayak plastik gitu ya lem tembaknya. Nah lem tembaknya itu menutup bagiannya supaya dia lebih. Mbak kalau beli bunga warna yang dop per gross atau per paket? Oh kalau bunga-bunga ini ya Mbak, per bungkus Mbak, 1 bungkus 20 gram 10.000. Warnanya ada macam-macam. Bisa, misalnya kristalnya udah punya banyak kan di rumah, terus gak usah beli-beli lagi guys, manfaatkan yang ada di rumah ya. Terus tambahin kristalnya gak harus bentuk tetes sih, cuma nanti saya tunjukkan kenapa saya pilih tetes ya di akhir ininya. Ini diletakkan dulu. Jadi ini ada urannya, dikasih bunga, dikasih kristal ya, lalu diposisikan seperti ini. Nah, ini diperhatikan bagian belakangnya. Bismillah, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah ini udah diuwer yang sebelah kiri, yang sebelah kanan kita akan uwer dengan cara dijepit pakai tang seperti ini, baru diputar. Bismillah. Iya sama-sama Mbak. Tapi kalau misalnya sekarang lagi kepengen banget bikin ya, nggak ada bahan yang persis sama, monggo teman-teman bisa dikreasi dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Yang penting bikin dulu ya. Nanti setelah kita bikin, biasanya dari situ kita akan mengambil manfaat dan hikmah. Oh ternyata kalau pakai ini jadi kayak gini ya. Oh kalau gini ternyata jadi kayak gitu. Intinya memang bisa dapat jawaban yang paling pas itu ya karena sering banget sudah
percobaan terus keliru. Nah, sehingga sebenarnya keliru itu terjadi buat apa sih? Buat diambil hikmahnya ya. Jadi nggak apa-apa guys, kalau dalam hidup ini kita mengalami banyak kekeliruan ya. Keliru berbisnis, keliru mencari jodoh, dan keliru-keliru lainnya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa mengambil hikmah dari setiap perjalanan hidup yang harus dilalui. Keren banget bahasanya. Aduh. Habis makan apa tadi pagi? Oke, kita pasang lagi ya 2. Terus kita jepit pakai tang dan kita pelintir lagi. Bismillah. Nah, kalau sudah punya bahan yang persis sama, itu memang rasa percaya diri di dalam diri kita tumbuh sangat pesat ya Mbak Ting Ting ya. Kayaknya kayak walaupun belum dibikin, kalau sudah punya bahannya rasanya tenang gitu di hati. Nggak masalah ya, mau dibikin kapan kek gitu. Yang penting punya dulu. Nah, Mbak, saya pernah bikin yang model pelintir-pelintir gini, kok putus terus ya Mbak kawat saya. Memang kadang-kadang tutorialnya sama ya, ketika bahan bakunya berubah, jenis kawatnya berbeda, ukurannya berbeda gitu ya. Itu kita harus mengalami beberapa penyesuaian. Nah, salah satunya kayak kawat tadi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah kebetulan lagi nggak punya kawat super dan harus melintir kayak gini kok putus-putus terus, ya nggak apa-apa ya. Hikmah yang bisa diambil adalah nanti pas bikin lagi kita cobanya pakai kawat super. Iklan ya jadinya ya. Nah ini gini ya. Tapi bener loh kalau misalnya teman-teman nyobain pakai kawatnya koleksi Kiki ya. Sekali pelintir gini aja sudah kelihatan, udah terasa langsung kokoh banget. Ya teman-teman lihat. Ini saya bikin bergradasi tingginya, tapi nempel sama bunga. Jadi semua rangkaiannya ini akan nempel dekat ke bunganya. Kalau sebelumnya di bros akar-akar cinta kan dia jauh-jauh banget ya. Tapi kalau misalnya di tutorial yang kali ini, walaupun kawatnya relatif kelihatan sedikit, tapi dia lebih dekat posisinya dengan antar temannya itu kayak lebih kelihatan akrab. Jadi kalau posisinya dekat berarti lebih kelihatan akrab. Nah ini ya cuman gini aja nih sudah basic awal untuk bikin bros mini. Dan ini laris banget guys kalau dijual buat persiapan lebaran. Jadi ya mungkin ada yang mau siap-siap bikin hadiah-hadiah lebaran buat keluarga sepupu ya. Timbang ngamplopi ketok siti ya guys. Maksudnya kadang-kadang kan kita mau ngasih hadiah gitu ya, kita amplopin. Bahan bikin bros ini berapa sih? Palingan satu bros bahannya kayak 10.000, 7.500 ya. Kalau kita amplopin 7.500 mungkin buat sepupu-sepupu atau anak-anak kecil-kecil tuh, ya lah rek bude cuma ngasih 7.500. Ngasih setahun sekali 7.500 gitu. Aduh. Ya daripada kita dirasani kan. Apa ini ya? Ini apa ini? Kok jadi semakin gak jelas percakapan kita pagi hari ini. Aduh. Ya pokoknya gitulah ya. Nah dikasih aja bros guys. Ini akan kelihatan mewah dan maksudnya jadi kelihatan wow bude ngasih brosnya lucu banget gitu. Apalagi kalau ditambah 50.000 ya pasti tambah seneng ya. Ponakan. Nah terus ini habis itu tinggal diarah-arahkan aja guys kristal-kristalnya. Bismillah. Pokoknya kawat dari atas ya lipat ke bawah. Kawat dari bawah lipat ke atas. Kawat dari kanan arahkan ke kiri. Kawat dari kiri diarahkan ke kanan. Kenapa selalu saya hadapkan ke belakang? Ini supaya teman-teman bisa kelihatan ya posisinya kawat ketika dia diputer-puter itu sebenarnya ke arah mana sih gitu. Nah tapi kalau nanti depannya teman-teman bisa lihat bareng. Ini bisa sambil dikira-kira. Nanti saya juga akan sharing gimana caranya nyambung supaya dia bisa tetap rapi. Bismillah ya. Nih
Kelihatan ya, jepit. Pokoknya setiap kali belintir tahan terus diputar. Kalau kita muter tapi nggak dijepit bagian belakangnya, itu pasti dia akan uglik-uglik atau nggak rapih. Ya, kelihatan jalannya kawat di belakang. Nih kelihatannya, bagian belakangnya loh mbak nggak kelihatan pas dipasangi di bando. Benar, memang nggak kelihatan ya, tapi kenyamanan dipakai itu akan sangat terpengaruh sekali ya. Kalau misalnya kita masang kawatnya itu tidak dengan pertimbangan yang sungguh-sungguh, takutnya nanti nyublesin yang make. Sip, tahan belakang terus putar lagi. Bismillah. Oke. Mbak, emang yang pinggir-pinggir harus dikasih kristal tetes ya? Enggak sih, ini biar cepet selesai aja. Nah, nanti ini ada sisanya ya teman-teman. Sisa sedikit ini dibiarin aja. Oke, bismillah. Set. Nah ini ya, kan bagian bawah sini sudah penuh ya enggak sih? Ya kita habis-habiskan di sini juga boleh ya kawatnya. Pokoknya setiap kali mau pindah ke sisi yang satu, kawat lilitkan di bunganya. Jadi bagian bunga ini sebenarnya fungsinya buat apa sih? Buat nyembunyiin kawatnya. Mbak, ini kawat wow, ada yang manggil Gan. Hai. Ini pasti sahabat baru nih. Hai Mbak Arlina. Ini agen kasih tahu harga kawatnya 30.000, bisa dicek out dari Shopee ya. Shopee-nya toko koleksi Kiki. Nama kawatnya kawat super. Jadi kenapa kita kasih nama kawat super? Itu sebenarnya untuk membedakan kawat yang dipakai sama koleksi Kiki dengan kawat lain yang mungkin sama-sama jenis monel, ukurannya 0,4. Jadi kawat ini bahannya stainless atau sering juga disebut bahan monel ya. Nah, ukurannya 0,4. Kalau yang dipakai sama koleksi Kiki kita namakan kawatnya kawat super. Nah, ini bebas ya, boleh diarahkan ke kanan, ke kiri. Ini sudah sesuai selera teman-teman. Nah, bismillah. Oke. Ini taruh di sini. Jadi setiap kali mau dipindah ke sisi yang lainnya kita lewatkan bunga. Di tengah-tengah bunga kita kasih manik dulu. Baru kemudian dia berpindah ke bunga yang sebelah sana. Mbak, bisa nggak ya desain ini kita aplikasikan pakai kristal Swarovski. Nah ini ya juga sering ada pertanyaan ya. Karena kalau pakai kristal Swarovski tentunya harga jual bisa lebih mahal ya. Dan apalagi kalau memang market kita itu umumnya suka bros-bros berbahan kristal yang bling-bling atau bahan-bahan Swarovski, dia akan lebih suka atau tertarik beli kalau bahannya itu bagus sekalian. Beberapa orang itu membeli bukan karena murah ya, tapi mereka beli karena Mbak beli bros jarang-jarang loh, apa beli yang biasa, mesisannya beli satu tapi sing api. Nah itu ada kelompok yang sukanya begitu, sehingga mereka lebih milih untuk pakai bros yang bahannya Swarovski sekalian. Nah ini kalau misalnya pakai Swarovski jangan pakai kawat super ya. Dia akan berpotensi banget bikin kristalnya ngeripis atau benar pecah kecil-kecil ya di pinggirannya. Kenapa sih terjadi pecah kecil-kecil? Itu sebenarnya terjadi karena posisi maniknya itu biasanya nggak seimbang gitu. Atau kayak ada yang lebih dekat ke kawat, ada yang lebih jauh ke kawat. Dan tekanan yang lebih dekat ke kawat lebih besar sehingga dia menekan kristalnya lebih banyak. Jadi dia gampang jatuh, gampang ngeripis ya. Nah kalau sebenarnya kalau kita sering latihan atau sering bikin, itu potensi ngeripis akan lebih kecil. Tapi saran saya lebih baik pakai kawatnya yang jenis monel ukuran 0,3 kalau mau pakai Swarovski. Memang dia nggak akan bisa kayak gini loh guys. Kokoh tegar berdiri tuh nggak akan bisa. Nah paling desainnya nanti disesuaikan
lebih kecil-kecil ya, pendek-pendek lah rangkaiannya supaya dia kayak lebih dekat. Jadi nggak berat beban kawat 0,3-nya. Nah ini kalau teman-teman kasih peniti, oh iya kebetulan kok nggak ada peniti ya di dekat aku. Ini cukup ditutup aja ya bagian belakang ini pakai peniti 3 cm atau 3,5 cm. Terus dia sudah bisa jadi bros yang cakep. Ini bisa dijual ya, harga 35, 45 itu sudah untung banget. Kalau di baju kurang lebih kayak gini guys. Ini kan dia manis ya. Nah tapi karena kita hari ini nggak bikin di baju, kita akan tempelkan ini di bandonya ya. Nah caranya gimana? Sisa kawat yang masih ada ini kita lilitkan dari atas ke bawah mengelilingi bando. Jadi sebenarnya akan kayak gitu aja sih bikinnya. Kayak gitu aja ya. Kalau kita masih belum tahu ya bingung ya. Tapi bener kok. Ini nggak terlalu susah. Cuman mungkin pertama agak kayak bingungi ya buat teman-teman yang belum pernah. Maaf. Ini kalau kelihatan. Bismillah. Hai Mbak Deno. Mbak Deno kemarin ikut kelas bareng koleksi Kiki. Mbak Deno ini mirip sama yang kita bikin kemarin Mbak. Cuman kali ini dipasangnya pakai bando ya. Mbak berarti ini bisa dong kalau misalnya saya mau pasangnya di tusuk konde. Kebetulan saya nggak suka pakai bando. Boleh ya, boleh banget. Nah caranya juga sama. Nanti dililitkan aja di tusuk kondenya. Atau jepit rambut hitam itu juga bisa ya. Atau bisa juga teman-teman lilitkan di sirkam. Selamat pagi Mbak Nisa Imam. Mohon izin Ibu. Jadi Nisa ini sahabat saya dari kuliah gitu guys. Suka saya godain panggil Ibu. Padahal temen yang lebih senior saya panggilnya Mbak ya. Saya tuh suka manggil Mbak karena dulu waktu saya kerja di Bank Niaga, kita selalu manggil bos-bos kita itu dengan panggilan Mbak atau Emas. Jadi mau bosnya udah jadi direktur, GM, manajer, itu semua dipanggil Mbak dan Mas. Dan ternyata tradisi itu tuh bikin kita yang anak baru ya waktu itu tuh kayak ngerasa lebih deket gitu. Dan akhirnya keterusan, sekarang manggil sahabat koleksi Kiki ya Mbak semua ya. Saya anggap kayak manggil temen kerja pas dulu di Bank Niaga. Oh iya, ini maaf, ujung kawat ini tajam ya, saya sembunyikan di bawah bunga. Nah ini tampilan belakangnya teman-teman ya, ini rapih dan kecil aja ya, supaya dia nggak kelihatan. Set. Nah, kayak gini ya. Nah ini sebenarnya kalau mau langsung dipasang bisa ya. Misalnya hai. Nah bunganya boleh di tengah banget atau agak ke pinggir. Misalnya sukanya bunganya pinggir sebelah kiri. Hai. Oke kan? Cepet lagi bikinnya ya. Tapi masalahnya ini masih tajam. Sehingga kalau dipakai anak-anak ini cukup berbahaya ya, dangerous guys. Sehingga kita perlu pakein kristal donat ukuran 8 mili boleh, 6 mili boleh ya, sesuai selera. Terus kita masukkan ke dalam frame kawatnya. Ini boleh full semua warna yang sama. Kalau nggak mau terlalu mahal, bagian ini bisa diganti juga ya pakai manik plastik atau mutiara ringan yang lubangnya besar. Jangan mutiara sintetis biasa, karena mutiara sintetis biasa itu cat-catannya, permukaannya berpotensi lebih mudah ngelentek ya atau ngelupas.
ini ternyata nggak bisa guys ya, kristalnya ada yang cukup masuk, ada yang nggak cukup. Ini sambil, oh iya ternyata kristalku yang ini kekecilan. Gak apa-apa, tetap tenang meski hati deg-degan. Kita ganti pakai kristal yang lain ya. Gak bisa juga guys. Oke, kalau gitu kita ganti pakai kristal 8 mili ya. Oh alhamdulillah bisa guys, 8 mili masuk. Oke, kalau gitu kita kasih 8 mili ya. Dek, mudah-mudahan di situ ada mbak siapa ya? Minta tolong 8 mili kayak gini po Dek Ami. Iya, habis di dekatku. Makasih ya. Nah ini tinggal kita masukkan gini ya, biasa. Kalau teman-teman mau lebih terjangkau harga ini, kita bisa pakai mutiara ringan ya. Nah ini yang size-nya 6 mm. Dia lubangnya besar. Terima kasih ya. Terus kita masukkan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini masukkan aja satu. Kenapa sih dipasangin kristal? Nah sebenarnya dipasangin kristal ini fungsinya untuk menjaga pada saat dirangkai atau dipasang di rambut itu dia nggak terlalu sulit ya. Kadang-kadang kalau kekecilan kawatnya itu kayak lebih susah gitu masang di rambut. Nah terus habis gitu ini juga untuk nutup kawatnya ya. Nih, oke guys, udah. Nah ini kenapa tadi saya bilang saya sukanya pakai kristal tetes, karena kalau di bagian paling ujung ini saya kasih kristal tetes, bentuk akhirnya jadi cakep. Cie, bagaimana? Cakep ya? Ya menurut saya sih cakep ya. Nah ini bisa dilem tembak. Tapi kalau saya sendiri sukanya itu pakai lem Alteco kayak gini ya. Bandonya pakai kawat apa? Bandonya ini pakai kawat khusus mbak. Jadi nggak bisa kalau kita pakai kawat tembaga gulungan di rumah. Itu dia nanti nggak ada efek pegasnya ya. Ini pakai lem Alteco. Lem Alteco ini enak. Dia cepat kering. Tapi jeleknya lem Alteco adalah kalau dia itu netes ke kristal yang nggak rapi ya tetesannya, itu kadang-kadang bikin kristalnya burem atau kayak ada embun-embunannya gitu di atas. Embun-embunan apa itu? Nah teman-teman nanti cobain aja jatuhin kristal Alteco di lem Alteco di kristal yang bening, nanti teman-teman bisa kebayang maksud kalimat embun-embunan tadi. Mbak bikin tutorial mahkota dong pakai bando tapi bentuk mahkota, karena itu musim banget loh dipakai di acara wisuda tahfiz. Oh iya bener banget. Jadi nanti mahkotanya itu kayak gini ya, tapi dia kayak tinggi gitu guys. Nah itu sebenarnya teknik berhitung sih ya, karena yang paling tengah itu kan nanti harus lebih tinggi ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa guys bikin. Nah ini yang perlu diperhatikan ya pada saat masang pojoknya ini, pojok paling terakhir lah ya, jangan sampai kawatnya itu lebih tinggi atau keluar lebih jauh lah dari ini. Jadi kalau masangnya kayak gini, ini salah. Yang betul kawatnya ada separuh di tengah supaya apa? Pada saat dipakai gini kan itu nggak sakit ya. Jadi fungsinya untuk melindungi, terus untuk supaya kawat yang warna rose goldnya nggak kelihatan. Jadi saran saya kalau pilih kristal yang untuk nutup ini, pilihlah yang warnanya itu cukup bold lah ya. Nah ini kalau teman-teman perhatikan bagian sini nih, kalau bawahnya ini nanti nggak bisa ketutup sama kristal. Nah ini yang harus kita lem tembak sampai penuh ya, sampai penuh supaya apa? Supaya dia kayak lebih aman lah pas dipakai, karena
kan nanti lem tembaknya setelah kering itu akan membentuk semacam kayak plastik ya, plastik pengaman, cie. Nah terus mana ini? Bentar ya guys. Oke, ini ya. Nih. Nah, berarti di bagian sini kan kosong ya. Nah, kalau misalnya teman-teman cuma dikasih lem tembak itu ngerasanya kok belum nggak terlalu rapi ya, Mbak, kayak kelihatan lemnya gitu. Nah, bisa potong kain flanel sedikit aja ya, seukuran lebarnya ini. Nah, kain flanelnya ditempel bener Mbak Ruli. Jadi nanti lem tembaknya akan membentuk semacam plastik buat bantalan ya, mengamankan rambut dari jerawat yang belibet di antara kawat-kawat ini. Karena pasti biasanya akan belibet sih guys. Cuman kalau dikasih itu kan dia akan lebih rapi ya. Nah ini terus terang masih far away dari selesai. Nggak apa-apa, bismillah, kita bisa. Mencoba menyemangati diri sendiri. Masukkan ya. Oh, ternyata habis. Kita ambil lagi kristal baru. Wah, ini menarik banget ya dari Mbak Ting Ting. Mbak, kalau saya biasanya bagian belakang bunga saya tutup sama matte anti selip yang warna hitam, bisa cari di S Hardware. Nah, ini bagus banget saran dari Mbak Ting Ting. Nanti teman-teman bisa ya coba cari pas main ke S Hardware, nyari matte warna hitam, atau bisa googling juga ya di Shopee, Tokopedia. Itu kan S Hardware punya official shop gitu. Official shop, iya benar ya. Nah, nanti bisa coba beli dan nutup ya. Nanti tinggal diatur aja kerapihannya biar dia depan belakang kelihatan rapi dan nyaman untuk dipakai. Tapi nanti nutupnya pas bagian terakhir ya, jangan kesusu ditutup bagian kawat ini, karena kita juga masih belum selesai guys. Bagian bunga-bunga itu akan kita tambahin lagi. Kawat bando bisa beli di Mbak Admin Koleksi Kiki, Mbak. Bisa WA ke Mbak Admin, 5.000 dapat 4 bando ya. Jadi bisa bikin bando banyak. Ini kalau dikasih kristal po, bandonya juga udah cakep ya. Nah, ingat guys, jangan sampai kawatnya keluar ya. Bismillah. Oke, ini kita biarkan dulu sampai mengering. Kita letakkan, cari gelas aqua, tempelkan di sampingnya supaya dia berdiri. Sebenarnya ini supaya netesnya netesnya lem itu ke bawahnya ini ya. Jadi kita posisinya ditaruh di sini. Oke, bismillah. Nah, sambil sekarang kita ambil lagi kawat. Kita akan tambahin bunga-bunganya itu supaya dia kelihatan lebih mewah. Kalau mau yang sederhana berarti ini udah selesai ya, karena sebenarnya simpel kayak gini udah cukup lah. Jadi buat acara tunangan, bridesmaid yang nggak mau rambutnya digelung ya, digelung itu disanggul ya, digelung rek. Nah, nih. Mbak, kalau kristal dimasukkan dulu ke seluruh bando, setelah itu bunga baru dipasang, bisakah? Bisa juga Mbak Tino, nanti tinggal diatur space-nya supaya ada tempat untuk kawat ngelilit ya. Jadi kalau misalnya lilitannya ini di atasnya kristal, bisa juga sih nutup kristalnya. Itu cara yang bakalan lebih rapi banget Mbak Tino. Iya, saya setuju. Nanti tinggal kayak dikasih jarak sedikit aja di antara kristalnya ya. Paling nggak kita sudah tahu lah nanti di situ ada kawat yang melilit gitu ya. Terus ini kita bisa cuman sederhana gini ya, atau langkah berikutnya guys, kita ambil lagi kawat,
kita bikin semacam juntai-juntai kecil ya. Nah, ini kawatnya 1 meter juga atau 1 tarikan tangan. Ini saya mau nunjukkan sebenarnya gimana cara nyambung kawat di rangkaian yang udah jadi. Kadang-kadang kita bikin, orangnya pesan, Mbak yang simple aja ya, nggak mau yang terlalu menor. Terus kita buatin yang simple. Ih Mbak kok sepi banget ya kayaknya. Di situ kesabaran kita harus benar-benar teruji ya. Nah kalau misalnya kita masih nggak tahu trik nyambung berikut ini, biasanya kita akan, oh iya Mbak, akan kita buatkan lagi yang lebih mewah, meriah gitu ya. Tapi kalau kita sudah tahu triknya nyambung di tengah rangkaian, maka nanti kita tinggal tambahin kawat aja, maka rangkaiannya akan jadi lebih rame ya. Kita buat dulu, bismillah, di sebelah sini juntainya. Ini cara buat juntainya juga mirip ya yang di tutorial sebelumnya. Nah, boleh pakai kristal donat, kristal tetes, divariasi, warnanya dibuat gradasi juga nggak masalah. Ya kayak gini. Terus ini dijepit. Bismillah. Oke ya. Kemudian ini kan kawatnya masih sisa banyak ya di pinggir. Nah ini setelah jadi rangkaiannya kita tempelkan di atas bunga. Baru kawatnya dililitkan di bawah bunga. Jadi gini guys, bismillah. Mudah-mudahan kelihatan ya. Hai Nanaku. Bagus sekali. Makasih Nah. Guys, Nana bikin love guys. Makasih Nana. Ya, ini sudah dipasang. Ini jadi kayak gini ya. Terus dia dililitkan kawat yang sisa panjang ini di bawah bunganya. Inilah kenapa saran saya jangan kesusu ditutup ya bagian bawahnya ini. Karena bagian bawah ini masih bisa kita tambahin aneka kristal lagi biar dia kelihatan lebih lebar. Ini kalau udah kelihatan, kalau udah ditambahin kelihatannya kayak gini. Nah ini kawat yang buka di bawah bisa kita tambahin kristal lagi kayak tadi ya. Nah, sama. Nah ini udah kuat, cuman dililit satu aja udah kuat banget insya Allah. Dan tetap rapi ya bagian bawahnya. Nah, jepit. Duh, terima kasih banyak Mbak Ruli sudah dibantu kasih aneka tips dan sharing ya. Mbak kalau pengantinnya kalau buat pengantin tapi dia nggak mau pakai kristal bisa dikasih apa ya? Bisa dikasih mutiara ya. Biasanya itu bahan-bahan yang orangnya sering dipakai buat pesta-pesta gitu. Pakai mutiara air tawar juga bisa, cuman biasanya buat nutup frame bandunya mutiara air tawar lubangnya nggak akan cukup. Nah kalau misalnya dia tetap nggak mau pakai kristal, pakai mutiara sintetis juga nggak berkenan, maka kita bisa tutup pakai benang ya. Mbak, biar kawatnya nggak keriting-keriting, gimana ya Mbak Kiki? Penyebab kawat keriting itu yang pertama biasanya karena potong kawatnya kepanjangan ya. Jadi ada alasan kenapa setiap kali bikin hampir semua jenis bros itu ambil kawat hanya 1 tarikan tangan. Karena kalau sudah 2 tarikan tangan ya, dalam bayangan kita band mesisan guys gitu, langsung potong panjang sekalian ya. Nah tapi ternyata semakin panjang kawatnya semakin susah untuk mengendalikan kawat. Karena kawatnya kan kayak udah sonok gitu ya. Dan itu menyebabkan dia mungkin goyang-goyang, kena segala macam dan akhirnya jadi keriting atau permukaannya nggak licin lagi. Yang kedua, ketika membuat tarikan, jadi ini ya, ketika saya jepit ini,
Banyak orang melintir kawat itu tidak dengan ditarik ke jauh, menjauhi dari yang ditahan. Nah, kalau kita bikin pelintiran nggak sambil ditarik ya, jadi istilahnya melintir tapi nggak ada tenaganya, itu pasti akan keriting. Karena apa? Karena kawatnya akan narik ke sebelah sini aja, sementara sebelah sananya tidak didukung dengan gaya yang seimbang. Nah, ketika gaya tarik-menariknya seimbang, maka pelintiran kawatnya akan menjadi relatif lebih lurus. Ini kok jadi kayak pelajaran fisika ya? F1 sama dengan F2. Ya gitulah guys ya. Bismillah. Nah, terus alternatif lagi yang sering terjadi adalah salah ya. Jadi kalau habis salah dibuka, dibenerin lagi, salah dibuka, dibenerin lagi, itu juga memberi potensi terjadinya kawat keriting yang lebih besar. Sehingga walaupun kelihatannya hanya melintir kawat, rasa percaya diri saat melintir itu akan sangat membantu sekali untuk menciptakan hasil yang lebih rapi. Kalau misalnya ini masih terasa terlalu lurus ya, kita bisa pakai bantuan tang untuk sedikit dilengkung-lengkungkan. Jadi membuat lengkungan itu bisa secara langsung, tapi kalau nggak bisa secara langsung kita bisa bantuan tang, kita agak lengkung-lengkungin supaya dia kelihatan lebih, jatuhnya lebih natural ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya Mbak jawabannya ya. Iya ya, ini dari awal udah mirip-mirip pelajaran fisika ya, ada pegas lah, ada mantul-mantul lah ya. Nah, mudah-mudahan sharingnya hari ini dengan bahasa yang cukup beragam ya, bisa membantu teman-teman berkreasi, bisa cukup dimengerti ya. Mohon maaf kalau ini banyak sekali keterbatasan atau hal-hal yang kayaknya masih kurang ya di video sharing pagi ini dan pagi-pagi yang sebelumnya ya. Kayak suara-suara kokokan ayam itu juga pastinya lumayan mengganggu ya guys. Tapi alhamdulillah dia sudah tenang lagi loh. Nah, ini sisa-sisa kawat daripada dipotong, ditambah-tambahin aja ya. Mumpung waktunya masih ada 10 menit lagi. Nah, yang penting ujung kawat jangan lupa sembunyikan selalu di bawahnya bunga-bunga. Jadi nggak ada bagian tajam yang mungkin melukai pengguna banduknya ya. Bismillah. Oke, ini tetap harus sambil diputar-putar. Ciri khas yang apa adanya ya Mbak Rulia. Ya, saya pengen sih cita-cita bikin studio gitu. Kayaknya kalau di YouTube ya, konten kreatornya itu pada bagus-bagus gitu studionya ya. Tapi ya secara belum ada, kita bikin aja ya. Kalau saya jual bandu ini seharga 150.000 Mbak biasanya. Nah, tapi kalau teman-teman nanti pakai bahannya berbeda ya, jangan lupa sambil dihitung lagi. Jadi kayak paket bahan yang saya sertakan tadi, yang teman-teman kalau misalnya mau bikin nyobain satu aja gitu ya, mau beli bahan takut nyisa banyak, nah bisa beli paket bahannya di Mbak Admin. Itu satu set harganya 85.000. Makanya kalau beli 2 150.000. Nah, kalau dijual lagi nanti kalau udah jadi itu dijual di 150.000, insya Allah udah untung lah ya, dan bisa menjamin keberlangsungan dari bisnis kita. Jadi jual murah itu sebenarnya nggak ada yang larang ya. Wih, Mbak Kiki jual 150, tak jual 85 aja lah. Bahan 75 sakjane ada udah untung 10.000. Nah, untung sedikit yang penting muter gitu. Sering banget kan kadang-kadang kita dengar istilah seperti itu ya, atau untung dikit nggak apa-apa lah, yang penting laku gitu. Nah, pada saat lakunya cuma 1, 2 gitu ya, itu mungkin masih terasa bahagia. Nanti ketika kita sudah dapat orderan banyak ya, ngerjainnya lama ya, satu bandu ini aja sejam ya, terus untung 10.000.
bikin sejam dapat orderan 100 bando gitu. Udah lama. Ternyata untungnya cuman 10.000 per berapa jam. Nah, jadi di situ kita mulai akan ngerasa ngomel-ngomel karena waktu yang berjam-jam itu per jamnya dihargainya 10.000 aja. Nah, biasanya dari kesel-kesel kecil yang kita alami itu membuat kita kayaknya nggak menguntungkan usaha ini, capek kok, nggak bisa ngumpul uangnya gitu. Akhirnya berhenti. Sayang ya, karena jadi ambillah keuntungan yang menurut teman-teman pantas, bikin teman-teman bahagia gitu, supaya usahanya bisa terus berlanjut gitu. Jadi nggak sekedar laku hari ini, tapi mudah-mudahan bisa jadi peluang usaha nggak cuman buat kita dan keluarga kita ya, tapi juga mungkin buat tetangga-tetangga kita, orang-orang lain. Nah, sehingga usahanya bisa mendatangkan manfaat buat lebih banyak orang. Nah, sebenarnya itu sih kenapa harga itu harus kita pilihkan yang paling layak buat kita. Yeah. Ini panjang kali ya penjelasannya, harga doang ya. Mohon bersabar guys. Hari ini penuh dengan petua-petua bijak apalah. Kayak habis makan apa aja. Pokoknya jangan lupa setiap kali mau selesai tekan-tekan ya bagian bawahnya supaya dia kerasa ada yang tajam nggak ya gitu. Kalau nggak ada yang tajam lanjut gitu. Mbak Ki kayaknya mesin sanyonya bunyi terus ya. Itu apa ada keran yang belum rapat? Enggak Mbak, itu biasanya cuci piring di belakang. Atau kita nyalain mesin cuci. Nah kan pada beberapa menit-menit tertentu gitu narik ya airnya. Mbak, aku mau kasih lihat contoh bros, mau tanya bisa bikinnya nggak? Aku DM ya contohnya. Boleh, nanti di DM aja ya Mbak Eva ya. Tapi kalau misalnya nih Mbak, bros itu diambil dari teman crafter lain, udah nanyanya ke teman crafter itu aja ya. Saya bukannya nggak bisa bikin, cuman kalau sudah tahu oh ini bikinannya Mbak itu, udah mendingan pesen langsung ke Mbak itunya aja. Insya Allah Mbak itu bisa bantu bikin, kecuali Mbak yang dimaksud nggak bisa bikin. Nggak bisa bikin, nanti saya bantu coba bikinkan. Terus habis itu Mbak, ini bagus banget ya buat dipasang di rangkaian ring hijab. Bener banget Mbak Eka. Nanti Mbak pas bikin ring hijabnya bisa pakai kristal. Itu tutorialnya ada juga di YouTube. Bukan di Reelsnya Koleksi Kiki kayak 6 bulan lalu kayaknya ya, dari mutiara sintetis. Nah nanti di mutiara sintetis itu kita tinggal pasangin aja sama rangkaian bros ini. Atau nanti abis ini saya buatin ya di Reels tutorialnya, sehingga ini bisa langsung dipasangin di ring hijab. Mbak ini mungkin sudah memasuki suasana Ramadan ya, jadi penuh kultum. Baru ini selalu bisa aja deh ya kasih komentar-komentarnya. Justru Mbak Eva lagi nggak tahu ya sebab itu gift. Boleh Mbak Eva, nanti di share di DM, insya Allah saya bantu ya Mbak. Nah terus Mbak pingin kursus singkat bisa nggak? Ini kan kita lagi kursus singkat ya. Nah tapi kalau misalnya mau kursus langsung datang ke rumah, kebetulan kita sudah nggak nerima kursus yang datang ke rumah saya lagi ya. Nah tapi setiap 1 bulan sekali kita bikin kelas-kelas di Surabaya. Nanti teman-teman bisa pantau terus di Instagram kita, kelasnya diadakan di mana. Nah itu bisa ikutan di kelas singkat yang diadakan Koleksi Kiki ya. Tapi daripada nunggu kelas singkatnya masih lama, udahlah Mbak, beli aja paket bahan, lihat di YouTube channel. Mudah-mudahan nanti bisa diikutin kok, ada panduannya. Kita juga jual paket belajar. Jadi di rumah pun nggak harus datang ke tempat saya, insya Allah bisa bikin ya. Mudah-mudahan juga bisa jadi usaha. Gitu dulu guys, ketemuan hari ini. Selamat nyobain bikin bandonya ya. Mudah-mudahan bisa jadi bisnis baru dan bisa jadi aksesoris lebaran. Mbak, kalau besi bandonya yang kayak lidi bisa nggak ya Mbak buat kayak gitu? Mungkin ya Mbak, cuman saya nggak kebayang besi bando yang kayak lidinya kayak gimana. Dicoba aja dulu, jangan takut buat bereksperimen dan pakai bahan yang ada di dekat kita. Karena siapa tahu ya dari eksperimen itu kita kayak bisa menemukan desain baru dan lebih cocok sama kearifan lokal kita.
Terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan ya guys. Dadah.